Assalamualaikum. Innalhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama saya adalah Widi Mutakin dari mutakin.id. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah. Kita masih di kitab yang pertama. Dan sekarang kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat, halaman 24. Mulai halaman ini, kita masuk ke bagian ba, atau bagian kedua dari pelajaran keempat. Penulis memperkenalkan kita dengan dua preposisi atau dua huruf jar lagi, yaitu min yang artinya dari dan ila yang artinya ke. Sebagaimana huruf-huruf jar lainnya, bila mereka ditempelkan pada sebuah isim, maka isim tersebut berubah menjadi isim majrur, sehingga harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Contoh kata al-baitu yang marfu yang artinya rumah itu atau rumah tersebut. Ketika kemasukan huruf jar min berubah menjadi minal baiti yang artinya adalah dari rumah. Sekarang, kedua kalimat ini menjadi syibhu jumlah atau frasa dengan format jarun wa majrurun atau huruf jar dan isi majrur. Atau kita singkat saja dengan istilah jar majrur. Kemudian, Anda juga bisa perhatikan kalau huruf jar min bertemu dengan al, maka huruf nunnya menjadi hidup berharokat fathah. Kita bisa lihat bentuk aslinya di contoh kalimat yang ada di bawahnya. Kemudian, huruf jar yang kedua adalah ila yang artinya ke. Contoh, kata al-masjidu adalah bentuk marfu yang artinya masjid itu atau masjid tersebut. Ketika isim ini kemasukan huruf jar ila di depannya, mereka menjadi ilal masjidi yang artinya adalah ke masjid. Sama dengan sebelumnya, sekarang kedua kalimat ini menjadi syibhu jumlah atau frasa dalam format jar majrur. Dan sekali lagi, ini penting untuk diperhatikan. Harokat akhir dari isim yang majrur harus kasroh, tidak boleh lagi dhammah. Sampai di sini, mungkin Anda jadi penasaran. Kita bisa melihat kalau penulis atau Syekh Abdul Rahim senantiasa memberikan contoh isim majrur dengan kondisi ada alif lam di depannya. Apakah ini berarti isim majrur wajib berbentuk ma'rifah? Jawabannya adalah tidak wajib. Jadi, boleh saja isim majrur berbentuk nakiroh. Ini tergantung kepada maksud yang diinginkan oleh orang yang mengatakannya. Sekadar contoh saja, kalau isimnya baitun, maka dengan tambahan huruf jar min akan berubah menjadi min baitin. Kita lihat nunnya juga kembali sukun. Dan kalau isimnya masjidun, maka dengan tambahan ila akan menjadi ila masjidin. Meskipun memang secara frekuensi penggunaan, saat orang menggunakan huruf min dan ila, umumnya isim yang dimaksudkan sudah jelas, sehingga jangan heran kalau kita akan lebih sering mendapati isim majrur dalam kondisi ma'rifah. Selanjutnya, penulis membuat sebuah wacana dalam bentuk percakapan. Ada dua pelaku dalam percakapan ini. Yang pertama adalah al-mudaris atau sang guru. Yang kedua adalah muridnya yang bernama Muhammad. Ingat, huruf ro-nya ini double atau syiddah. Demikian juga huruf mim di kata Muhammad. Kita tahu semua ini dari hafalan. Jadi, sekali lagi, penting untuk banyak menghafal mufrodat karena Syekh Abdul Rahim secara sistematis atau bertahap akan menghilangkan harokat dari kalimah-kalimah yang sudah pernah dibahas di pelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Sang guru bertanya, min aina anta? Min artinya dari. Aina adalah ismul istifham atau kata tanya yang artinya mana atau di mana atau where kalau di dalam bahasa Inggris. Anta adalah domir atau kata ganti untuk seorang laki-laki yang diajak berbicara. Kita bisa terjemahkan menjadi kamu atau you kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi, terjemahan jumlah ini adalah dari mana kamu? Maksud atau konotasi dari pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk menanyakan asal daerah atau negara. Jadi, boleh kita terjemahkan menjadi dari mana kamu berasal? Kemudian, Muhammad menjawab, Ana minal yabani. Ana artinya adalah saya. Min artinya dari. Al-Yabanu artinya adalah negara Jepang. Nama-nama negara termasuk dalam keluarga isim. Dan karena ia datang setelah huruf jar, maka ia akan menjadi isim majrur.
Itulah kenapa harokat akhirnya berubah menjadi kasroh, al-yabani, bukan lagi al-yabanu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bahas jumlah ini sekilas dari sisi ilmu nahwu. Sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya, jumlah ismiyah atau jumlah yang diawali dengan isim memiliki wazan atau rumus mubtada khobar. Sederhananya, mubtada adalah yang diterangkan dan khobar adalah yang menerangkan atau yang mengabarkan. Kita bisa memastikan kalau jumlah ini adalah jumlah ismiyah karena ia diawali dengan domir. Sedangkan domir adalah bagian dari keluarga besar isim. Lalu, mana yang mubtada dan mana yang khobar dari jumlah ini? Jawabannya adalah domir ana di sini adalah mubtadanya. Sedangkan dua kalimah inilah yang menjadi khobarnya. Jadi, selain sebuah kalimah, khobar juga bisa berupa frasa atau syibhu jumlah. Dalam kasus ini adalah yang berbentuk jar majrur. Jadi, sekali lagi, seluruh jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Ini adalah mubtadanya. Ini adalah khobarnya. Sedangkan khobarnya sendiri adalah syibhu jumlah dengan format jarun wa majrurun. Memang, kita sedikit melompat ke depan dengan membahas ini dari sisi nahwu. Tapi menurut saya, penting untuk kita mengenalnya secara perlahan dan bertahap. Tujuannya adalah agar kita nanti lebih siap dalam menghadapi kitab Durusul Lughah yang kedua dan ketiga. Kita lanjutkan lagi. Wa min aina Ammarun. Artinya adalah, dan dari mana asalnya Ammar? Ammar adalah nama orang. Kemungkinan besar ia adalah murid juga, teman sekelas dari Muhammad. Huwa minasin. Dia berasal dari Cina. Huwa adalah domir untuk orang ketiga laki-laki berjumlah 1. Dan asin artinya adalah negara Cina. Sama dengan sebelumnya, jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Ini adalah mubtadanya. Ini adalah khobarnya. Sedangkan khobarnya sendiri adalah syibhu jumlah dengan format jar majrur. Selanjutnya, wa min aina Hamidun. Dan dari mana asalnya Hamid? Huwa minal Hindi. Dia berasal dari India. Jadi, Al-Hindi atau Al-Hindu artinya adalah negara India. Sampai di sini, mungkin Anda jadi penasaran. Apakah semua nama negara harus diawali dengan alif lam? Sebagaimana kata Al-Yaban, As-Sin, Al-Hind. Jawabannya adalah tidak harus atau belum tentu. Ada nama-nama negara yang tidak diawali dengan alif lam. Contohnya negara Pakistan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Pakistan. Contoh lain, Kanada adalah Kanada, USA adalah Amerika, dan sebagainya. Lalu, apakah ada rumus tertentu untuk menentukan mana nama negara yang diawali dengan alif lam dan mana yang tidak? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi, untuk nama-nama negara ini, murni semuanya berdasarkan kebiasaan dari orang-orang Arab saja. Kita lanjutkan lagi. Sang guru bertanya, Aina Abbasun? Di mana Abbas? Muhammad menjawab, Khoroja. Dia tadi keluar. Nah, kita perlu berhenti sebentar dan memahami apa yang terjadi. Penulis baru saja memperkenalkan fi'il atau kata kerja yang pertama di kitab ini. Sebagaimana yang saya singgung sebelumnya, kitab 1 dari Durusul Lughah pada dasarnya fokus hanya pada isim saja. Di kitab kedua lah kita akan diperkenalkan dengan fi'il. Dan saat fi'il datang, maka dia akan datang dengan rombongan keluarga besarnya. Artinya, akan banyak sekali hal yang terkait dengan fi'il yang harus kita pahami secara bersamaan. Di kitab yang pertama ini, hanya ada beberapa fi'il saja yang diperkenalkan oleh penulis. 2 di antaranya kita temukan di halaman ini, yaitu khoroja dan dhahaba. Agar pembahasan dari fi'il ini bisa lebih menyeluruh, saya akan membahasnya secara khusus di video setelah pelajaran ini insyaallah. Untuk sekarang, yang perlu kita ketahui hanyalah bahwa fi'il di dalam bahasa Arab selain mengandung kata kerja, ia juga mengandung informasi pelakunya dan kapan waktu kejadiannya. Contoh, kata khoroja yang aslinya bermakna keluar. Meskipun terlihat pendek,
tapi di dalamnya ia mengandung makna siapa pelakunya, yaitu orang ketiga berjumlah satu orang dan berjenis kelamin laki-laki, atau dengan kata lain, dhamir huwa. Dan kejadiannya juga sudah berlalu atau sudah selesai. Itulah sebabnya dalam konteks percakapan ini, kita terjemahkan menjadi dia tadi keluar. Kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa terjemahkan menjadi he left atau he went out dengan verb dalam bentuk past perfect. Sekali lagi, kita akan bahas masalah ini lebih rinci di video pelajaran berikutnya. Kita lanjutkan dulu percakapan ini sampai selesai. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Sama dengan fi'il kharaja, fi'il dhahaba yang artinya pergi juga mengandung makna pelakunya, yaitu dhamir huwa, dan waktu perbuatannya, yaitu lampau atau sudah terjadi. Kemudian Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Kata mudirun ini artinya bisa bervariasi, tergantung konteks kalimatnya. Bisa dimaknai dengan direktur, CEO, rektor, dan sebagainya. Intinya adalah pimpinan atau kepala tertinggi. Untuk kasus sekolah, bisa kita terjemahkan dengan kepala sekolah. Dan kata al-mudiru berubah menjadi al-mudiri karena adanya huruf jar ila di depannya. Selanjutnya, wa aina dhahaba aliyun artinya adalah dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Kita sudah pernah membahas bahwa kata al-mirhadu artinya adalah toilet, sebagaimana gambar yang ada di sisi kiri. Dan kata ini berubah menjadi al-mirhadi dengan akhiran kasroh karena ia majrur akibat diawali oleh huruf jar ila. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menghafalkan beberapa mufrodat yang baru datang di halaman ini, yaitu 3 isim berupa nama-nama negara. Al-Yabanu artinya Jepang, As-Sino artinya Cina, dan Al-Hindu artinya India. Kemudian juga ada 2 fi'il baru, yaitu kharaja yang artinya keluar, dan dhahaba yang artinya pergi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, dan juga like dan share videonya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum